Jalan Sunyi, Kota Mati. Karya Radar Pancadhana. Kompas Minggu 23 Maret 2014. Kumpulan cerpen Kompas 2014. Kota adalah tempat bagi semua yang pergi. Seperti hari itu. Asar sudah lewat, dan halte yang kudekati dijejali orang-orang yang tak kukenali. Kutatap mereka satu-satu, seolah saudara dekat yang besok tak kutemui lagi. Tapi mengapa semua berubah hanya dalam satu kedipan mata? Seperti tak ada yang terdiam dalam waktu. Tiap kedip seakan membuat hidup yang berbeda. Tak seperti got di sisi semua jalan, manusia di kota tak pernah berhenti. Bahkan di halte. Halte ini bernyawa, lalu mati, bernyawa lagi, mati lagi. Aku memejam mata, berusaha tak peduli, bersandar di tiang besi, mengeja yang nyata dengan alfabet terbata, mengeja kata dengan huruf tak terbaca. Detik bersiur tanpa angka, suara-suara berdesak tanpa makna. Aku menghirup udara sehabis hujan, memprosesnya menjadi air di tenggorokanku. Tapi kota tak membutuhkan waktu. Ia memperalat atau mungkin membunuhnya. Tetes gerimis masih jatuh dalam rombongan-rombongan kecil, seperti tertib penziarah di petilasan. Ketika seorang tua yang sudah pensiun cukup lama menyeberang dengan tangan kanan membawa bungkusan. 3 karyawan sebuah perusahaan bercakap di sisi kiriku, seperti 3 radio. Yang seorang menatap tekun LCD smartphone, lainnya mengamati seksama iklan di dinding halte, dan seorang lainnya seperti tukang obral yang rajin mengelilingkan matanya. Beberapa klakson terdengar. Kakek pensiunan sudah menyeberangi sepertiga jalan saat sebuah motor yang masih baru cicilannya meliuk dengan gerengan mesin yang telah diubah. Satu suara memekik dari sebuah angkot. Lalu suara keras mengejutkan, benturan menyakitkan, benda-benda keras dan lunak. Sejenak semua suara hilang. Kepala-kepala berpaling, mata terdiam, hati tercekat. Motor cicilan baru itu terseruduk angkot yang sedang keras menyalip. Tubuh pengendara motor terbang seperti potongan kertas koran. Bodi motor meluncur deras, berderit di aspal dengan laju 30 km per jam dan menghantam satu tubuh yang rapuh. Kakek pensiunan memejam matanya pasrah ketika pengendara motor berdebam di aspal basah yang ia warnai dengan darah kental dari kepalanya. Ban mobil sebuah sedan setengah miliar perak telah melindas kepala itu, lengkap dengan helmnya. Siang mulai rubah ketika waktu yang pucat terpaku dipecah teriakan, seruan, jeritan, dan gerak cepat beberapa orang menuju titik-titik kejadian. Dengan refleks wajar, aku melaju ke arah tubuh tua pensiunan. Dia jatuh, lemas, tapi tanpa luka. Kubopong ia ke tepi, memberinya air putih yang dibawa dalam mukusannya, dan kembali pada seorang ibu yang dengan tubuh rapuhnya menampung luncuran bodi motor tadi. Aku coba mengangkatnya, tapi membuat tasnya terjatuh dengan isi berserak yang memperlihatkan plastik obat dan sebuah tester penanda kehamilan. Aku memandang wajah wanita yang bertele di lengan kananku. Matanya rapat terpejam, bagai kuburan.
Tetes gerimis terakhir jatuh sendiri di ujung mataku yang sepi. Seorang anak muda baru 3 bulan menjadi sales eksekutif distributor peralatan elektronik rumah tangga, memasuki sebuah warung yang menjual kopi dan seduhan mie instan 15 meter dari halte. Ia meminjam lap dan sebotol air bersih. 5 pengunjung warung menatapnya seperti adegan surprise sebuah film Bollywood. Lelaki setengah tua dengan peci sedikit kucal mencoba menahannya. "Ada yang mati, Mas?" tanya si peci. "Kurang tahu," jawab pemuda itu ringkas. "Supirnya kabur," sela pemuda berkaus Barcelona di ujung kursi. "Bagaimana kaburnya? Nyawanya masih ada apa enggak juga belum jelas." Barcelona menggeleng kepala. Kalau celaka bukan sakitnya yang membuat perih, tapi ongkos berobatnya. Entah kesal, entah keluh, atau frustasi, Barcelona monyongkan bibirnya untuk menghirup kopi sampai ampasnya. "Semua gara-gara motor kelewat banyak," sambung seorang tua yang nongkrong di pojokan. "Karenanya mereka saling salip, rebutan ruang yang makin ciut. Sama saja dengan ruang di warung ini yang tambah sesak sama ocehan. Bukan salah motor, tapi kakek goblok yang nyebrang sembaenaknya." Si Peci mencoba menyanggah. "Tapi kalau angkot nggak ugal-ugalan, kecelakaan nggak hebat begini." Kali ini seorang pemuda 30 tahun, tampaknya tukang kredit, memberi tanggapan. "Yang keterlaluan ya pengemudi sedan mahal itu. Dia kurang cepat mengerem sampai pengendara motor hancur kepalanya kelindas," sambungnya lagi. "Semuanya salah. Semua ini gara-gara polisi nggak kerja. Pemerintah nganggur." Seorang pemuda seakan menggeram untuk dirinya sendiri. "Kota segede ini memang terlihat kayak dedemit, monster." Seekor cecak jatuh. Percakapan terhenti. Entah kenapa. Kemudian tak kalah seru juga terjadi di sebuah kafe modern penuh kaca di lantai 2 sebuah gedung, 30 meter dari kejadian. Hampir setengah pengunjung kafe melompat saat terdengar suara keras tubrukan untuk menonton apa yang terjadi di balik kaca riben kafe itu. Seseorang yang tetap duduk namun dapat mengintip di sela-sela badan justru merilekkan tubuhnya, menelekkan punggung ke kursi dan sambil menghisap rokok milenya. Di detik yang sama, di negeri ini, mungkin ada 10 kejadian serupa kecelakaan di luar itu. Mungkin ribuan di semua kota dunia. Kenapa masih gatal menontonnya? Kurang kerjaan, katanya ketus, seperti pada dirinya sendiri. Kalau kita tidak bisa atau tidak sempat ikut menolong, setidaknya kan bisa bersimpati. Untuk itu kita perlu tahu dengan jelas peristiwanya. Pengunjung lain dengan dasi yang disampirkan di pundak melirik tajam orang di kursi. Apa bedanya simpati pada tontonan di balik kaca ini dengan tontonan di layar kaca TV? Simpati saja tampaknya tak cukup, karena itu bukan fiksi. Kalau mampu, kenapa tidak berbuat? Seorang pemuda dengan rambut acak menggerung, lalu segera meninggalkan kaca riben itu, menuruni tangga dan keluar. Anak itu ngapain sih? Mau jadi hero? Jangan-jangan dia terlalu mencintai Rainbow atau Bollywood. Kesiangan. Makanya sering bangun pagi. Dengan tubuh agak lunglai, seorang wanita 30 tahun awal kembali ke kursi. Di sisi kiri laki-laki dengan mil tadi. "Kalau anak muda itu pahlawan kesiangan, lalu kamu apa? Kamu kerja apa enggak? Berlagak jadi pahlawan bagi keluarga.
Kali ini seorang pekerja yang tampak senior berbalik dari kaca dan menghadap wanita yang tampaknya teman sekerja. Masa bekerja saja dianggap pahlawan sih? Aku bekerja ya bekerja saja, sebagai kebutuhan, sekedar sebagai kebutuhan alamiah, seperti tidur atau buang air. Wanita itu coba menyanggah sambil meraih gelas tehnya. Tak ada yang alamiah. Ketika ia sudah menjadi ilmiah, semua sudah artifisial. Buang air pun sekarang menjadi komoditas. Seorang anak muda yang dahinya rajin berpikir, seperti bergumam, bersandar di kaca, membiarkan peristiwa di jalan terus berlangsung di baliknya. Mungkin itu masalahnya. Hidup yang sakral sudah mati. Hidup dunia tinggal hanya materi hari ini. Tidak heran kalau di Eropa 80% anak muda ateis atau agnostik. Kita pun segera menuju ke situ. Mungkin yang bicara itu seorang mahasiswa filsafat dari perguruan tinggi ternama. Ia duduk saja sedari tadi dengan majalah kafe di depan matanya, bergeming dari semua peristiwa. Lagakmu seperti pemikir, anak muda. Makan kentang goreng pun kamu harus berhutang dengan kiriman bulanan orang tua. Seorang businesswoman menyambut ketus. Kalau setiap bertindak kamu menggunakan sipoa, seharusnya kamu jangan naik tangga itu untuk menongkrong di sini. Mahasiswa itu tersenyum nyinyir tanpa menyingkap majalah di mukanya. Anak muda sok begini yang bikin sesak nafas. Wanita bisnis itu mulai menderu. Waktu di zaman seperti ini memang macam kaus kodian. Tidak lentur. Membuat kita susah bernafas. Tapi siapa yang bisa lepas dari kaus kodian? Apalagi hanya dengan membaca. Seorang pria setengah tua seperti memberi argumen yang membela rekan wanita bisnis sekaligus menyergap pikiran sang mahasiswa. Sekonyong-konyong, pria dengan Mile tertawa. Di saat yang sama, pemuda yang tadi turun tangga kini sudah kembali ke atas dan duduk di mejanya. Semua diam, memandang pemuda itu yang segera kembali ke mejanya dan cepat menghirup kopi susu yang dinginnya. Gerimis kecil jadi burung pelatuk di kaca riben. Serina yang meraung menjadi monolog di kafe itu. Mengapa sih kamu kalau nyupir selalu terlalu dekat dengan mobil di depan? Seorang nyonya menyorot matanya dengan tajam ke wajah laki-laki di sebelahnya yang masih kosong menatap ke depan. Sudah tahu ini mobil baru, mulai cicilannya. Sudah nabrak. Keras lagi. Pasti bonyok. Memangnya kamu punya anggaran untuk ke bengkel? Ini akhir bulan begini. Ceroboh. Nyonya itu menampilkan wajah yang sangat tak puas, bahkan pada kata-katanya sendiri. Lelaki agak tua di sebelahnya masih terpaku. Kenapa bengong kayak macan mabok begitu? Segera keluar. Lihat seberapa parah mobil kita. Siapa yang harus bayar perbaikannya? Ya, seharusnya mobil di depan. Dia berhenti mendadak. Lelaki yang suami sang nyonya itu akhirnya bersuara. Dia itu tabrakan. Pasti ada penyebabnya. Motor itu. Kita minta ganti sama pengendara motor itu. Sudah mati kali dia. Apa benar dia mati, Ma? Suara 15 tahun terdengar dari kursi belakang. Apa peduliku? Tukas nyonya sambil membenahi gulungan rambutnya yang jadi sedikit kacau. Yang harus diperdulikan justru papamu yang brengsek ini. Kita dibikinnya telat ke resepsi. Malah mungkin harus nongkrong di bengkel. Nyebelin. Siapa yang mau celaka seperti itu, Ma? Siapa yang bisa menolak nasib? Apalagi di kota begini. Gak mungkin ayah nyupir 50 meter di belakang mobil depan. Sesuai aturan. Kita akan terus disalip orang dan pasti lamban sampai tujuan.
Siapa yang suruh 50? 10 meter kan bisa. Gak mungkin. Kita tetap disalip. Bukan cuma mobil, tapi juga bajai atau motor-motor. Mungkin kita yang akan nabrak motor, seperti angkot di depan. Itu karena gayamu, kayak anak muda, kayak supir angkot, nyupir ugal-ugalan. Seperti kalau kamu jalan sendiri atau sama teman-temanmu di mall, ugal-ugalan, lirik kanan kiri, coel kanan kiri. Anakmu dua tahu, rambutmu itu penanda tua tahu. Polisi datang, papa. Kembali ada suara kecil 10 tahun terdengar di jok belakang. Kenapa selalu harus melebar kemana-mana sih, Ma? Bukan melebar, tapi memang itu keadaannya. Rumah tangga suka kacau karena gayamu, perbuatanmu yang gak ngerti umur. Umur cuma sekedar angka, Ma. Dasar lelaki boyot. Umur kok angka? Umur itu tanda. Tanda kamu itu tua. Kamu itu punya tanggung jawab. Kamu itu bisa mati kapan saja. Kalau angka itu kwitansi di bengkel nanti, dasar. Pak, boleh aku keluar? Pengen tahu. Suara 10 tahun mengiba. Mama ini memang sebaiknya dulu nerusin bakatnya di teater. Hidup kok didramatisir terus. Suami itu seperti tersenyum, tapi tak berani mengejek. Apa katamu? Kamu yang melarang aku. Kamu yang melarang. Bukan aku yang membuat hidup kita dramatis. Justru kamu. Pikirlah sedikit. Pikirlah. Suara pintu mobil terdengar terbuka. Dek, jangan. Suara 15 tahun terkejut, coba mencegah. Anak kecil 10 tahun sudah berlari ke lokasi kejadian. Prama, gila anak itu. Suami bergegas buka pintu dan mengejar anak itu. Itulah produk papamu. Nyonya masih membenahi gulungan rambutnya, menyemprot sedikit spray. 15 tahun tenggelam dalam LCD gadget terbarunya. Dengan terengah, aku berhasil membawa tubuh wanita hamil itu ke mobil polisi yang baru saja datang. Mereka tidak segera membawanya pergi, tapi menunggu ambulans yang katanya segera datang. Kenapa Anda tidak mendahulukan saja ibu ini ke rumah sakit? Aku menyatakan keheranan. Tenaga saya lebih diperlukan di sini. Dan lagi memang tugas saya ini. Soal korban, itu tugas tenaga medis. Polisi muda itu segera meninggalkan mobil dinasnya. Ia tampaknya mencari korban yang lain. Aku tak mungkin tinggal di situ. Masih banyak yang harus ditolong. Di tempat kejadian, darah pengendara motor masih ada yang mengental. Tak tercairkan sisa gerimis. Kulitku menangis. Ingin aku membersihkan segera darah manusia yang membuatku selalu merinding keras dan lemas. Untung sisa gerimis membantu mengalirkan dan membersihkannya. Mataku sekonyong teralih pada satu titik di mana kakek tua tadi terjatuh lemas. Ada juga darah di situ. Kakek itu ternyata luka, bukan karena benturan. Mungkin lantaran kaget. Darah sedikit ini tampak keluar dari mulutnya. Entah karena penyakit apa. Tentu parah luka di dalamnya. Aku mendekat untuk refleks tanganku mencoba membersihkan darah yang sedikit dan tak kena air gerimis itu. Tapi mataku justru tertumbuh pada sesuatu sebelum aku mengeluarkan sapu tangan. Sebuah dompet tua berwarna coklat gelap tergeletak tak jauh dari darah itu. Dompet sang kakek terjatuh. Aku menoleh sejenak dan melihat kakek masih terduduk lemas di trotoar. Dia terluka dalam. Dompet yang hilang akan membuat hatinya lebih dalam terluka. Aku refleks mengambil dompet itu dan bergerak mendekati sang kakek. Pada saat itu, sekonyong terdengar bentakan, lalu teriakan, lalu ribut, lalu 2 atau 3 orang mendekat. Beberapa orang lain tampak menyusul.
5 detik kemudian, sebuah hantaman keras terasa menimpa pundakku. Aku terjatuh. Rasa sakit belum terasa ketika sebuah kaki dengan keras menghanjar pinggang. Sebelum sempat kusadari tendangan itu, sebuah benda keras menimpa dadaku. Lalu berapa hujaman menimpa wajah, kuping, selangkangan, tulang kering. Entah mana lagi bagian tubuh yang tak terkena. Aku terlempar ke sana sini di atas aspal basah itu. Gerimis kurasa datang lagi. Dalam rombongan agak besar, terasa ada sebuah tangan yang merenggut dompet di tanganku. Tapi hantaman itu tidak berhenti. Darah keluar dari lubang seputar kepala. Aku mulai merasa atas dan belakang kepalaku berdenyut. Bumi berseputar seperti komedi. Mataku masih terbuka, melihat darahku sendiri. Kental, merah kehitaman. Ingin ku bersihkan, namun gerimis cukup deras sudah membantuku. Tubuhku beku dan terasa sunyi. Mataku mati. Pamulang 2014.